Sugeng rawuh para kadang, kita bertemu lagi di channel Jagat Alit. Nah, kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran bagaimana itu Jagat Alit dan seluk-beluknya. Nah, kita sudah sampai di episode yang ketiga, video yang ketiga. Kalau teman-teman ingin, para kadang ingin tahu bagaimana arti dan kemudian siapa saja yang bisa mempelajari Jagat Alit, nah silahkan klik playlist yang ini. Jadi playlist ini berisi serial dari pembelajaran Jagat Alit. Nah, saya masih bersama Mas Ratio, Mas Bagus Suratio, yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang seluk-beluk dari Jagat Alit ini dengan pernik-perniknya. Nah, untuk video yang ketiga ini Mas, saya akan bertanya begini. Jadi di channel kita kan kita istilahnya punya semboyan memanusiakan manusia, ya toh Mas. Nah, kebetulan dan kemudian apa sih arti dari hal tersebut? Memanusiakan manusia itu seperti apa? Apakah kita sekarang ini kurang manusia atau seperti apa? Monggo Mas, bisa dijelaskan. Nggih. Matur nuwun. Jadi pertanyaan yang menjadi dasar kita, di mana setiap orang itu ingin mengetahui siapa jati dirinya, tentu saja harus memahami kemanusiaan kita sendiri. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan memanusiakan manusia, lah apakah sampai saat ini kita itu bukan manusia? Ya, kita ada beberapa pertimbangan, ada beberapa permenungan juga di dalam kehidupan kita. Misalnya saat dulu ada seorang tokoh pepundhen kita, Ki Ageng Suryo Mentaraman dulu, itu pernah menyampaikan kepada kita, yang setidak-tidaknya dia mengatakan seperti ini: seprono sprene aku durung tahu weruh uwong. Padahal selama itu Ki Ageng Suryo Mentaraman itu kan sudah berinteraksi dengan banyak manusia. Tetapi kenapa beliau menyampaikan kepada kita sebagai bahasa-bahasa yang harus direnungi? Nah, kenapa Ki Ageng Mentaraman itu tidak menyatakan bahwa manusia yang selalu dihadapi, yang selalu ditemui itu bukan manusia? Nah, karena di dalam bahasa Jawa manusia itu juga disebut wong. Nah, inilah yang mendasari kita kenapa kita itu selama ini itu juga belum pernah menyatakan di dalam diri kita sendiri. Nah, memanusiakan manusia itu artinya tidak bisa terus kita dibuka langsung ke apa itu manusia, tidak bisa, tapi harus dipahami dari awal sekali, dimana kita dipahamkan bahwa di dalam kehidupan kita itu terjadi karena roh yang diberikan rogo. Nah, itu hakikatnya manusia. Tetapi untuk membahasakan, mengerti arti dari memanusiakan manusia ini tidak cukup dari memahami itu saja, karena harus kita flashback ke awal dulu, pada saat kita itu sesungguhnya hakikat kita itu adalah roh. Dari roh itu oleh Sang Maha Kuasa kita diberi rogo, diberi tubuh, sehingga jadilah awal kita yang belum disebut manusia, yaitu masih disebut jabang. Nah, jabang ini adalah benih yang berada di dalam rahim yang nanti akan berkembang menjadi bayi, dilahirkan menjadi anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, tetapi pada kenyataannya sampai hingga saat ini juga kadang orang itu lupa hakikatnya sebagai manusia. Nah, padahal di dalam kemanusiaan itu jelas sekali kita itu sudah diberi budi. Nah, sehingga kalau kita itu mau menjalani lampah kehidupan ini dengan budi, tentu saja tidak banyak halangan, rintangan yang kita hadapi, yang wujudnya berbagai macam permasalahan-permasalahan. Nah, inilah
Jadi setidak-tidaknya kita pahami dulu. Jadi kita tidak bisa serta-merta dikatakan manusia. Kita dulu ya berasal dari roh. Lalu setelah diberikan rogo oleh Sang Maha Pencipta, jadilah kita sosok manusia. Tetapi manusia yang seperti apa? Nah, inilah yang harus kita renungkan. Karena selama ini yang kita lakukan, yang kita sering lihat dimanapun juga itu, banyak manusia itu yang kehilangan kemanusiaannya. Sifat-sifat dasar dari Sang Pencipta itu sudah jauh dari manusia itu sendiri. Nah, sehingga pada saat kita itu ingin mempelajari jagat alit, tentu saja kita harus memahami dulu siapa saya. Nah, sapa ingsun. Nah, inilah yang mendasari kita, sehingga kita nanti di dalam perjalanannya itu tidak kaget dan tidak gumunan. Pada saat di dalam perjalanan nanti banyak sekali akhirnya kita seperti diwudani, seperti kita ditelanjangi, dan seolah-olah kita dipermalukan oleh diri kita sendiri. Nah, berbeda pada saat kita memahami manusia kita, kemanusiaan kita. Nah, sehingga kita selalu terkoneksi dengan apapun yang direncanakan Sang Maha Pencipta ini di dalam kehidupan kita. Nah, disitulah di dalam kita memahami apa artinya memanusiakan manusia, artinya mengembalikan kitoh kita ini, mengembalikan sifat-sifat dasar kita ini seperti yang dulu dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Ini tidak mudah, harus ada komitmen, harus ada niat, dan harus ada laku yang harus diambil. Nah, inilah sebuah perjalanan di mana manusia itu harus menemukan kembali manusianya ini. Nah, terus setelah kita memahami sedikit setidak-tidaknya dari pembahasan memanusiakan manusia, artinya kita menjadi tahu siapa itu manusia. Nah, ya manusia itu sebelum jadi manusia yang seutuhnya ya disebut jalmo. Nah, jadi jalmo ini ya pada dasarnya ada makhluk. Ya, walaupun wujudnya seperti kita lihat seperti manusia, tapi sejujurnya itu makhluk. Manusia itu adalah jalmo yang sudah menjalani, yang memiliki budi menjalankan. Nah, itu berarti manusia yang utuh. Nah, dimana pengertian memanusiakan manusia itu, diri kita selama ini yang masih serba banyak kesalahan di dalam menjalankan tuntunan ini, masih sering sengaja maupun tidak disengaja jadi melanggar paugeran yang sudah diberikan pada Sang Maha Kuasa, itu masih disebut jalmo. Nah, jadi belum berhak menyatakan diri sebagai manusia. Maka tadi di depan, kenapa Ki Ageng Surya Mentaraman tadi menyampaikan, walaupun dia itu sering ditemui banyak orang, walaupun dia itu sering ngesui banyak orang, cuma di dalam mata batinnya dia menyatakan seprono seprene ki aku belum tahu ketemu uang. Nah, yang dijumpai itu apa? Nah, yang dijumpai Ki Ageng Surya Mentaram itu adalah jalmo. Nah, jalmo yang masih perlu diolah supaya mempunyai sifat-sifat kembali seperti manusia yang diharapkan. Jadi perjalanan kita untuk mengolah kembali, menciptakan diri kita menjadi manusia yang seutuhnya ini, yang menjadi lampah kita ke depan. Nah, jadi kalau memang sudah mengetahui hal seperti itu, akhirnya kita menjadi tidak kaget pada saat ada seseorang yang mengatakan jalmo tan kena kiniro. Nah, ya artinya apa? Ya seperti di dalam diri kita ini yang sesungguhnya tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira hanya dengan pikiran kita.
semuanya itu tergantung pada kehendak Sang Pencipta. Nah, kewajiban manusia yang sudah memahami kemanusiaannya itu hanya punya kewajiban melaksanakan cita-cita, keinginan yang harus dibangun dan dicapai. Tetapi prestasi, kesuksesan itu yang menentukan tetap Sang Maha Kuasa. Nah, kadang di dalam perjalanan inilah manusia itu sering tergelincir saat dia itu merasa sudah bersungguh-sungguh menjalaninya, melewati berbagai peristiwa yang menyakitkan, akhirnya tidak didapati pengertian hal itu. Akhirnya apa? Mereka itu ya akhirnya kendur dalam rangka ngugemi Gusti. Akhirnya juga apa, orang itu akan menjadi kurang di dalam rangka memberikan ungkapan sikap iman dalam bentuk syukur. Nah, jadi untuk memahami kemanusiaan kita saja butuh setidak-tidaknya waktu yang harus kita luangkan di dalam kehidupan kita. Harus banyak permenungan, apakah diri kita ini sudah benar-benar menjadi manusia atau masih sekedar disebut jalmo. Nah, ini kan refleksi permenungan bagi kita semua. Nah, harapan Sang Maha Kuasa tentu saja kita diciptakan itu untuk menjadi manusia, bukan menjadi jalmo. Nah, untuk itulah kita semua harus berjuang membentuk, mengembalikan diri kita seutuhnya, mengenali diri kita, mengenali kemanusiaan kita, agar kita itu selalu bisa berbuat baik dan selalu berbuat baik dan tidak akan pernah bosan untuk berbuat baik. Nah, dengan adanya kesadaran akan tentang kemanusiaan sendiri inilah yang akhirnya kita bisa juga menerapkan pada orang lain di dalam jagat seserawungan. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau misalnya mau tahu apa sih itu memanusiakan manusia, apakah selama ini apa benar-benar kita itu belum menjadi manusia. Nah, ini adalah pertanyaan kembali kepada diri kita masing-masing. Berarti walaupun begitu, walaupun kita ngomongin membicarakan tentang memanusiakan manusia yang itu adalah sangat sentral. Maksudnya kita kan ngomongin diri kita ya Mas ya. Tapi pasti mau tidak mau dan harus mungkin mau nggak mau pasti akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar ya. Walaupun kita yang istilahnya yang dibenahi diri kita nih, tapi pasti mau nggak mau tidak akan lepas dari orang-orang sekitar gitu ya Mas. Ya, jadi begini, di dalam rangka untuk memahamkan diri tentang peristiwa tersebut, ya kita harus mengenali diri kita sendiri, bahwa diri kita itu sesungguhnya sudah dihakikatkan di dalam kehidupan. Ya, setidak-tidaknya ada beberapa yang harus kita pahami. Misalnya bahwa diri kita itu ya adalah homo animalius. Nah, artinya kalau kita tidak bisa memanusiakan diri kita tidak bisa merawat jiwa raga kita, ya tidak ada bedanya kalau kita itu dengan binatang. Tingkah laku kita, perilaku kita, mungkin kita tidak mempunyai budi pekerti, sehingga kemanapun juga yang ada ya menyakiti hati orang. Nah, jadi sering membuat perselisihan. Nah, itu kalau kita memahami menuju ke sana, tapi harus dipahami dari awal dulu bahwa kita ini sesungguhnya punya hakikat binatang. Nah, jadi jangan sampai hakikat binatang ini menguasai diri kita. Jadilah manusia yang sesungguhnya, yang tidak mengedepankan sisi kebinatangannya itu. Lalu ada lagi yang kita pahami sebagai homo sapiens. Homo sapiens seperti kita ini, berkumpul, bisa berbicara, bisa berangan-angan tentang cita-cita, bisa berpikir tentang semua pekerjaan, lalu bisa memikirkan masa depan keluarga. Nah, jadi homo sapiens ini adalah manusia yang sewajarnya lah.
manusia yang sangat-sangat normal ya seperti inilah. Nah, tetapi kalau hanya sekedar homo sapien, manusia yang sewajarnya saja, mungkin kita juga akan menjadi pasrah, tidak bisa berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dia sendiri mau kayak gitu. Ini loh, maka harus dipahamkan juga hal tersebut. Nah, setelah memahami adanya sifat kebinatangan adalah sifat manusia dasar kita. Nah, lalu kita juga dipahamkan bahwa kita itu diutus juga untuk menjadi apa? Berbaur di masyarakat. Nah, kita berbaur dengan saudara-saudara kita yang lain itu dalam jagat seserawungan. Itu yang disebut homo homili socius. Nah, di dalam kehidupan jagat seserawungan itu, kalau sifat kita itu masih membawa sifat binatang, ya bisa dibayangkan kemana saja kita bertamu, kemana saja kita bertemu orang, ya sifat liar kita, nah itu akan menyakiti, melukai orang lain. Nah, inilah kenapa kita harus menyiapkan diri, membentuk diri kita supaya kita itu menjadi pantas dan baik di dalam laku di jagat seserawungan. Nah, itu kalau kita pahami hal itu. Lalu ada lagi, memanusiakan manusia itu, yang dimanusiakan bukan hanya tubuhnya, nah, bukan hanya dagingnya, tapi juga rohnya. Untuk itu kita itu juga sudah dihakikatkan sebagai manusia yang religius, manusia yang harus memahami tentang rohani. Kenapa harus seperti itu? Ya karena kita akan berkomunikasi dan kita akan selalu terkoneksi dengan Sang Maha Goib, nah, yang bentuknya juga tidak berwujud, yang bisa dipahami di dalam alam rohani. Nah, maka memanusiakan manusia itu ya tanggung jawabnya ya termasuk juga mengolah, mengembalikan rohani kita menjadi rohani yang seperti dulu waktu kita itu diberikan di dalam rahim kita itu Sang Maha Pencipta itu. Nah, dengan demikian sebuah perjalanan kehidupan ini sampai pada titik di mana setelah lampah menjadi manusia yang sesungguhnya, lalu kita di dalam menjalani itu sudah tidak membawa sifat-sifat binatang, lalu kita bisa berbaur memberikan kebaikan di tengah jagat seserawungan. Kita bisa mengerti arti lampah rohani ini, bisa memahami sesuatu yang memang itu dawuh-dawuh Gusti. Nah, untuk itu kalau memang sudah sampai pada tahap itu, tinggal satu tahapan lagi, yaitu Homo Deus. Homo Deus itu kita diperkenankan setelah kita melampaui lampah-lampah itu, lalu kita memiliki sifat-sifat yang seperti Allah atau Gusti sendiri miliki. Nah, sehingga di dalam perjalanan kita, hidup kita itu selalu hidup di dalam tuntunan, nah, selalu di dalam ngilmi, nah, tidak hanya kita menebak-nebak, nah, apakah yang dikersake ini atau bukan, tetapi ya yang kita jalankan yang sungguh-sungguh dawuh. Nah, itu sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas sekali di situ. Nah, jadi kalau tadi tanyakan di dalam hubungan kita dengan sesama kita, nah, kita mempunyai tanggung jawab besar di dalam jagat seserawungan kita. Nah, salah satunya kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pembaharu, nah, memperbaharui manusia-manusia yang lain, memperbaharui sifat-sifat manusia-manusia lain yang masih belum sadar, yang masih belum punya kerentek untuk memperbaiki. Itu harus kita dekati. Nah, maka di dalam hal ini ya tentu saja jagat alit itu membimbing kita dalam pemahaman yang begitu luas sekali di dalam kehidupan diri kita. Ya, nanti semoga saja orang-orang itu nanti bisa mempunyai kerentek pada saat ya dirinya itu kehilangan esensinya sebagai manusia,
mungkin kehilangan harapan akan kehidupannya. Nah, akan menemukan sisi pentingnya. Nah, karena memanusiakan manusia tidak jauh bedanya memahami bahwa di dalam setiap keadaan kita apapun, entah itu keadaan yang memang benar-benar di dalam ketiadaan harta, entah yang mungkin dalam keadaan yang lain, diri kita, kemanusiaan kita itu sungguh-sungguh amat penting di mata Allah. Maka jangan sia-siakan kemurahan Allah, jangan sia-siakan kemurahan Sang Maha Pencipta ini pada kita yang selalu saja memberikan waktu, tentu saja menunggu kita untuk berubah menjadi seperti yang dikehendakinya. Ya. Itu. Ya. Wah, ini semakin menarik Para Kadang ya. Jadi kita akan semakin mendekatkan jagat alit pada realitas kita sebagai jalmo ya, sebelum kita bisa menjadi manusia. Ternyata begitu, kita masih jalmo. Nah, kita sudahi dulu video kali ini. Untuk yang episode kali ini, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Matur nuwun Mas Bagus Suratyo. Nah, kita akan berjumpa di episode berikutnya dengan semakin dalam lagi mempelajari jagat alit. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya Para Kadang mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun lan rahayu.